waktu Orde Baru juga dibentuk KUD. Tapi akhirnya diplesetin. KUD singkatan Ketua Untung Duluan. Dan ini tidak boleh terjadi. Halo Petanomics, dari cuplikan pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kita mendengar sebuah pengakuan jujur dan sekaligus visi baru tentang koperasi di Indonesia. Pernyataan ini bukan hanya sekadar kilas balik, tapi juga sebuah penegasan komitmen terhadap perubahan. Dari citra lama yang identik dengan penyalahgunaan, kini koperasi didorong menjadi pilar ekonomi rakyat yang transparan dan akuntabel berkat peran teknologi. Ini adalah langkah krusial dalam upaya kita menggeser pusat kekuatan ekonomi dari hiruk-pikuk kota ke ketenangan desa. Mengapa kita perlu menggeser kekuatan ekonomi ke desa? Selama ini, kue ekonomi Indonesia cenderung terpusat di perkotaan. Akibatnya, kesenjangan antara desa dan kota melebar, mendorong banyak masyarakat desa berurbanisasi mencari peluang. Namun, desa memiliki potensi luar biasa yang seringkali belum tergarap maksimal. Dengan memberdayakan ekonomi desa, kita bisa mengurangi kesenjangan dan urbanisasi, menciptakan peluang kerja dan penghidupan layak di desa, membuat masyarakat punya alasan kuat untuk tetap tinggal dan membangun daerahnya. Mengoptimalkan potensi lokal, mengolah kekayaan sumber daya alam, pertanian, kerajinan tangan, atau potensi pariwisata desa menjadi produk bernilai tinggi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Memicu sirkulasi uang lokal. Ketika ekonomi desa tumbuh, uang akan berputar di antara masyarakatnya. Koperasi bisa menjadi motor penggerak ini, memastikan keuntungan dinikmati bersama dan menciptakan efek berganda yang mempercepat pertumbuhan ekonomi akar rumput. Peran koperasi modern dalam pemberdayaan ekonomi desa. Visi koperasi yang disampaikan Prabowo yaitu koperasi merah putih milik rakyat yang diawasi teknologi, sangat vital. Koperasi yang modern dan transparan bisa menjadi jembatan bagi petani atau pelaku usaha kecil di desa untuk mengakses modal dan pasar. Koperasi bisa menyediakan pinjaman dengan bunga wajar, membeli hasil panen, atau membantu pemasaran produk ke pasar yang lebih luas dan adil, meningkatkan kapasitas dan pengetahuan, menjadi wadah bagi anggota untuk saling belajar tentang teknik pertanian inovatif, manajemen bisnis, atau pengolahan produk pasca panen, mencapai skala ekonomi. Petani atau pengrajin dapat bergabung untuk membeli kebutuhan produksi dalam jumlah besar dengan harga lebih murah, atau menjual produk secara kolektif untuk mendapatkan daya tawar lebih tinggi. Contoh nyata koperasi yang berhasil memberdayakan desa, meskipun program 80,000 Koperasi Merah Putih masih dalam tahap awal, kita bisa belajar dari beberapa kisah sukses koperasi di Indonesia yang telah terbukti mampu mengangkat perekonomian desa. Koperasi Produsen Tani Maju (KPTM) di Malang, Jawa Timur. KPTM berhasil meningkatkan pendapatan petani sayuran anggotanya dengan mengelola pasca panen secara profesional dan mendistribusikan produk langsung ke supermarket besar, memotong rantai tengkulak. Koperasi Unit Desa KUD Dau di Magelang, Jawa Tengah. KUD ini fokus pada kopi Robusta. Mereka membantu petani meningkatkan kualitas biji kopi, memprosesnya, hingga berhasil mengekspor, membuat harga kopi petani lebih stabil dan menguntungkan. Contoh-contoh ini membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang baik, transparansi dan fokus pada kesejahteraan anggota, koperasi memiliki kekuatan transformatif yang luar biasa untuk mengangkat harkat ekonomi desa. Dengan berinvestasi pada koperasi dan memberdayakan desa,
kita tidak hanya membangun fondasi ekonomi yang lebih merata, tetapi juga menciptakan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera dari akarnya. Apa pendapat Anda, Petanomics? Bagaimana kita bisa memastikan koperasi di desa-desa benar-benar mewujudkan visi transparansi dan kesejahteraan bagi anggotanya?